Keyboard baru tetap berdatangan dan kali ini kembali hadir dari brand indie yang suka tiba-tiba munculin keyboard dan tiba-tiba hilang begitu aja. Kalian anak keyboard lah pasti tahu nih, brand ini ya yaitu brand kudu dengan seri keyboard barunya yaitu adalah Solar. Yoi. Akhirnya sekarang muncul ya dengan paket sleeve box yang didesainnya nggak cuma dus biasa aja. Ini gue paham banget, jadi obrolan sebelumnya kayak nanggung banget gitu jualan keyboard. Tapi sekarang udah aman dan udah siap ya buat ngejual produknya dengan paketan isinya. Mendapatkan tambahan satu switch sesuai yang kalian pilih, terus ada keycaps dan juga switch puller serta kabel USB braided berwarna putih. Ya sebenarnya cukup basic memang. Dan untuk ukuran keyboard kali ini ya mengusung style 75% layout exploded, jadi nggak terlalu padat ya. Dan gue juga suka dengan adanya space antara tombol-tombol ini, jadi ya buat tangan gue tuh nggak terlalu kaku pakainya. Tentunya ini pun datang dengan rotary knob ya, buat media control, itu putarannya buat volume dan dipencet itu buat mute audio. Ini fitur wajib sih yang udah ada gitu, ya nggak gitu ya. Tapi yang gue bisa appreciate di sini yaitu di bagian knobnya itu, dia itu bentukannya nggak terlalu menonjol banget. Kadang ada nih knob yang mancung banget ya, kayak maksa nggak, yang penting tuh ada gitu knobnya di bagian keyboardnya, tapi nggak dipikirin bentuknya nggak selaras sama keyboardnya gitu. Coba aja kalian komen kalau tahu keyboardnya itu keyboard apa, oke? Buat colorway si Kodo ini pun ya, dia itu pakai warna putih gading campur aksen abu-abu muda dan juga aksen warna kuning dengan tema luar angkasa yang di escape-nya ada gambar alien, di spasinya ada semacam planet dan juga rasi bintang, terus di bagian enternya ada semacam kayak roket luar angkasa, sama di arrow-nya pun juga ada roketnya gitu. Ya gue suka sih sama pilihan warnanya, paduan warnanya ini cukup rapi dan cocok. Namun sayangnya putihnya ini sangat rawan kotor dan komentar gue buat warna kuningnya, dia itu bakalan bleeding kalau di setting brightness tertingginya. Agak disayangkan padahal keycapsnya itu udah pakai profile XDA kan, kualitasnya sandaran aja, ya ada isupunya gitu. Jadi ya kalau misalkan lo mau maksimal lagi boleh aja nanti diganti keycapsnya sama kualitas yang lebih tinggi, oke? Tapi ingat carinya yang punya opsi switchnya itu buat layout seperti ini, yang punya shiftnya itu yang shift boncel ya. Next up, buat detail kecilnya ya, lu bakal menemukan stempel Kodo di sebelah kiri keyboardnya dan juga indikator ini yang gue cukup suka juga, yaitu dia bentuknya segitiga dengan 3 LED informasi. Kalau sisi kanannya itu buat kapasitas baterai sama informasi pas ngecharge, terus kalau garis yang atas itu buat informasiin mode caps lock-nya, dan garis yang kiri ini itu buat mode wireless ya. Kalau warnanya putih itu connect 2,4 GHz dan warna lainnya itu adalah warna ketika lu pakai mode Bluetooth-nya. Untuk posisi kabelnya ini berada di sisi tengah yang ke kanan sedikit ya, agak nanggung memang dan bikin gatel yang suka posisi perfect gitu. Serta di bagian bawahnya ini terdapat 4 rubber feet yang udah oke, terus ada feet riser 2 step sama switch mode layout keyboard Windows serta Mac, dan juga ada pengaturan mode keyboardnya, kabel 2,4 GHz sama mode Bluetooth. Jadi secara eksterior keyboard ini sih udah punya style yang oke. Putihnya nggak sekedar putih aja, melainkan ditambahkan ada aksen tambahan yang menurut gue ini jadi kayak tampang fresh ya untuk sebuah keyboard yang udah jadi, dan memang langsung aja kita buka-bukaan aja ya. Sebenarnya keyboard ini memang mirip banget sama brand Ajas yang AK861 ya. Literally mirip banget, bahkan colorway-nya pun sama, paling temanya aja sih yang agak berbeda gitu ya. Tapi yang gue temukan di sini yang menarik banget itu soal harganya. Kalau si Ajas itu harganya dijual di 129 dolaran ya, dan kalau dikonversiin itu kira-kira sampai 2 juta, itu mahal banget. Dan ini si Kodo Solar dengan spek yang mirip banget ya, cuman pilihan switchnya aja yang berbeda. Ini menggunakan Outemu. Ini ya harganya sih jauh banget lebih murah. Gue bingung sih nih, Kodo dapat barangnya itu dari mana? Ya pokoknya tunggu aja pas harga rilis itu berapa. Cuman ya di bawah sejutaan lah nyampe gitu ya. Oke. Kita ngomongin switchnya lagi ya. Ini cuma Outemu aja, standar ada warna merah, biru, coklat ya. Memang diharuskan ganti kalau menurut gua, karena Outemu ini kurang sih ya, apalagi pilihan cukup basic banget ya. Tapi setidaknya lu bisa dapetin keyboard ini di harga yang lebih bersahabat. Tapi kalau stabilizer dikasih bentukan stabilizer yang udah bagus, nggak perlu di clipping lagi. Tapi sayangnya loop yang diberikan itu cukup pelit ya, perlu dirapihin lagi. Terus keyboardnya ini memiliki style gasket mount juga, dan karena ini adalah keyboard gasket mount pertama gua ya, jadi gue juga bukan keyboard enthusiast ya. Buat pengalaman pertama gue menggunakan keyboard gasket ya, jujur aja not the best one. Bukan rasa gasket yang spesial in my opinion, tapi seharusnya lu masih bisa modifikasi lagi biar lebih asik sih gasketnya. Dan di dalamnya pun juga dapat rubber plate buat dampenernya, sedangkan di sisi bawahnya nggak dikasih foam tambahan. Tapi memang ya, emang agak sulit sih, terlalu rendah gitu buat tambahin foam lagi di bagian bawahnya.
Kalau ngomongin PCB-nya masih north facing dengan 5 lubang yang menggunakan hot swap universal, jadi masih oke buat di customnya. Sedangkan di bawahnya mendapatkan baterai sebesar 2000 mAh dan untuk dongle sendiri berada di sebelah lubang portnya, lubang port charging ya. Buat penggunaan, gue sih nggak ada komentar sama sekali dari segi konektivitasnya, aman semua, dan penjelasan soal keyboardnya ini juga udah ada di manual guide-nya yang dapat di lembaran yang kita dapat di paketannya. Ditambah buat kalian yang pengen custom settingan, si keyboardnya pun juga bisa download softwarenya yang disediain oleh si kudunya lagi, dan di situ pun kalian bisa setting seperti biasa aja. Pengaturan umum pada keyboard ya, bisa ngatur cahaya, makro, ya seperti itulah, dan belum bisa support sama VIA. Ya normal lah. Kalau dari tapping feel sebenarnya ini udah enak ya, nggak hollow, stabilizer udah rapi gitu ya. Ya ini sih tipikal yang sebenarnya nggak perlu di mod juga udah enak, tapi tetap sih masih banyak ruang buat kalian improve nih keyboard karena masih ada beberapa bagian yang mungkin masih kurang aja. Apalagi kalau kalian suka nge-mod keyboard ya, kayak ganti switch jadi switch getaran yellow kan gitu ya, ganti keycap yang lebih bagus, bikin foam tipis buat bagian bawahnya, atau cuma sekedar tempest mode juga bisa, dan juga stabilizer paling tinggal ya di loop aja gitu. Ini sih harusnya bakalan lebih enak lagi. Apalagi di harganya yang masih sangat bersahabat ya. Dan masih cukup sekut-sekutan dengan kompetitor yang ada saat ini. Gua rasa sih ini bisa jadi pilihan baru buat kalian yang memang pengen sebuah 75% exploded dengan knob tentunya. Tapi sih buat kalian yang paham soal gasket mount, kira-kira bentukan gasket yang asik itu kayak gimana sih? Coba dong komen. Atau kira-kira kalau ada cara buat nge-mod si keyboard ini yang unik, ya coba aja share di bawah. Ya gue sih cukup tertarik buat yang ngebagusin si keyboard ini. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari Kudu Solar ya. Tolong bantu share juga video ini ke teman-teman kalian lagi butuh keyboard baru, atau mungkin ya bantu share ke anak-anak keyboard juga gitu ya. Jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.